Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sari Masturo dengan NIM 2520066, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi tentang kontrol unit pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, langsung saja disimak materi penjelasannya. Baiklah, apa saja yang akan kita bahas pada kontrol unit ini? Yang pertama ada fungsi dan operasi dari kontrol unit. Yang kedua yaitu micro operation. Dan yang ketiga adalah input dan output pada kontrol unit. Yang pertama yaitu fungsi dan operasi kontrol unit. Sebelum itu kita akan membahas dan mengetahui dulu apa definisi dari kontrol unit tersebut. Kontrol unit atau unit kontrol merupakan otak atau pusat syaraf hardware sebuah komputer. Kontrol unit atau unit kontrol mengawasi pelaksanaan siklus instruksi dan membangkitkan sinyal-sinyal kontrol relevan pada saat yang tepat supaya mikrooperasi yang tepat dapat dikerjakan pada CPU dan unit-unit eksternal lainnya, seperti memori dan I/O controller atau device. Unit kontrol dirancang untuk suatu organisasi database spesifik seperti ALU, register, dan sebagainya. Bagian ini membahas operasi unit kontrol dan kedua teknik perancangan unit kontrol, yaitu hardware dan microprogramming. Lalu bagaimana cara kerja dari kontrol unit tersebut? Yaitu ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke kontrol unit untuk dieksekusi. Instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Program counter dari suatu komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Urutan eksekusi berubah dengan memindahkan lokasi instruksi baru ke program counter sebelum pembacaan instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari perintah tersebut. Lalu seperti apa instruksi pada kontrol unit? Suatu instruksi terdiri dari yang pertama subjek atau komputernya. Yang kedua yaitu verb atau sebuah kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu objek atau operands yang mengidentifikasikan nilai data atau lokasi memori. Lalu fungsi dari kontrol unit. Kontrol unit bertanggung jawab pada pengkoordinasian aktivitas dalam komputer yang memberikan gambaran terhadap keseluruhan fungsi atau peranan unit kontrol. Sinyal-sinyal kontrol disampaikan oleh unit kontrol untuk mencapai hardware logic dalam prosesor dan unit-unit eksternal lainnya. Sinyal-sinyal yang memulai operasi-operasi dalam komputer disebut dengan mikrooperasi. Mikrooperasi dilaksanakan bila sinyal kontrol yang relevan mengaktifkan titik-titik kontrol. Memori utama dikontrol oleh dua sinyal kontrol, yaitu memori read dan memori write. Semua pengontrolan I/O menerima sinyal kontrol yang banyak. Lalu fungsi unit kontrol secara keseluruhannya. Yang pertama, mengambil atau membaca instruksi. Yang kedua, mendekode atau interpretasi opkode dan mode pengalamatan. Yang ketiga, membangkitkan sinyal kontrol yang diperlukan sesuai dengan instruksi atau opkode dan mode pengalamatan dalam urutan waktu yang tepat agar mikrooperasi yang direlevankan. Yang keempat yaitu kembali ke langkah 1 untuk instruksi selanjutnya.
Lalu jenis-jenis sinyal kontrol. Yang pertama ada clock, yaitu suatu instruksi operasi mikro per siklus clock. Lalu yang kedua ada instruction register, yaitu opkode setiap instruksi dan menentukan instruksi mikro yang akan dilakukan. Yang ketiga ada text, yaitu menunjukkan status CPU dan hasil dari operasi sebelumnya. Yang keempat ada pada bus kendali, yaitu interupsi dan sinyal pengetahuan. Yang kelima ada pada output dalam CPU atau pergerakan data dan mengaktifkan fungsi tertentu. Yang keenam yaitu melalui bus kendali atau ke memori dan ke input atau output. Jenis-jenis control unit. Yang pertama ada control unit microprogrammer, yang mana yaitu untuk menggenerasi signal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan atau mengalirkan microinstruksi. Yang kedua ada control unit conventional hardware, yaitu untuk menggenerasi signal kontrol digunakan pada komputer berkinerja tinggi atau superkomputer dan RISC. Yang ketiga, komputer mainframe sering menggunakannya untuk aritmetik, logik, dan shift sederhana dan instruksi akses memori. Lalu, CPU konvensional menghasilkan suatu rangkaian microinstruction. Dan perbedaannya dengan CPU, microprogrammer terletak pada gerbang logikanya, menggenerasi semua microorder sehingga eksekusinya lebih cepat. Control unit microprogrammer. Control unit microprogrammer terbagi atas dua, yaitu yang pertama kontrol vertikal, jenis implementasi di mana signal kontrol dikode ke dalam bit kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua yaitu kontrol horizontal control, di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Komponen-komponen pokok pada control unit microprogrammer terbagi atas 6. Yang pertama instruction register, yaitu menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Yang kedua control store berisi microprogrammer, yaitu untuk semua instruksi mesin dan untuk memprosesan interrupt. Yang ketiga ada address computing circuiting, yaitu menentukan alamat control store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang keempat, microprogrammer counter, yaitu menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Yang kelima ada microinstruction buffer, yaitu menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Yang keenam yaitu microinstruction decoder, yaitu menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opkode instruksi yang akan dijalankan. Pembahasan kedua tentang micro operation. Definisi micro operation adalah micro operation merupakan operasi atomik dari CPU atau disebut juga dengan atomic operation of CPU. Micro operation adalah kerja atau eksekusi terhadap data yang tersimpan pada register dan merupakan cara kerjanya dalam satu pulsa clock. Atau pengertian lainnya yaitu micro operation adalah suatu operasi mikro di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data atau melakukan eksekusi. Hasil dari operasi ini dapat menggantikan isi dari informasi binar terdahulu di dalam register atau dipindahkan ke register lainnya. Bagian-bagian dari micro operation, yang pertama mendefinisikan elemen dasar prosesor, yang kedua mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor, yang ketiga menentukan fungsi kontrol unit yang harus dilakukan oleh prosesor. Pembahasan ketiga tentang
Input dan output pada control unit. Input pada control unit. Yang pertama ada clock, yaitu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen. Yang kedua ada flag, di mana flag ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Flag diset lalu sebagai hasil dari suatu operasi, misalnya overflow flag, dan diset 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Yang ketiga ada instruction register yang menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus dieksekusi. Yang keempat ada sinyal kontrol dari bus control, yaitu memberikan jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal tertentu, seperti sinyal interrupt dan sinyal pengetahuan. Yang terakhir yaitu output pada control unit, terdiri dari dua. Yang pertama ada sinyal kontrol di dalam CPU atau disebut juga dengan control signal with CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Yang kedua yaitu sinyal kontrol bagi bus control atau disebut juga dengan control signal to control bus, di mana sinyal ini terdiri atas dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul input atau output. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang control unit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.